Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang induksi matematika. Oke, di submateri saat ini yaitu notasi sigma, di mana di sini saya akan menjelaskan menentukan notasi sigma dari suatu deret. Nah, lambang dari notasi sigma itu biasanya dilambangkan seperti huruf E, seperti ini ya. Nah, ini bacanya notasi sigma atau jumlah. Oke ya. Nah, untuk lebih paham lagi tentang cara menentukan notasi sigma dari suatu deret, nah ini ada beberapa contoh soal. Ada tiga contoh soal, oke ya. Kita bahas contoh soal yang pertama. Di contoh soal yang pertama ini kita lihat, tentukan notasi sigma dari suatu deret berikut. Min 3, min 3, min 1, ditambah 1, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 9, ditambah 11, ditambah 13, ditambah 15. Oke, di sini jaraknya yang A ini, oke kita jawab dulu ya. Kita jawab yang A. A itu kita lihat ini. Kalau jaraknya sama antara suku pertama sama suku kedua sama ini juga sama, ini sama ini juga sama, terus ini juga sama ini sama, berarti dia pakai deret aritmetika. Berarti yang pertama ini deret, kita pakai rumus deret aritmetika. Oke ya. Nah, di sini tinggal kita langsung masukin aja nomor A ya. A itu suku pertama min 3. Terus B, B-nya itu suku pertama dikurang suku kedua, berarti U2 dikurang U1. Oke ya, berarti ini sama dengan U2-nya min 1 dikurang min 3. Jadi ini jawabannya adalah 2. Nah, sedangkan untuk rumus deret aritmetika, UN itu sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Nah, sedangkan untuk mencari N-nya, udah dapat ini N itu kita hitung dari 3 sampai dengan 15 ini. Jadi 1, 2. Ada satu suku, suku kedua, suku ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ada 10 suku, berarti N-nya 10. Oke, lanjut kita bikinlah jawabannya. Jadi ini UN sama dengan A. A masukin ke sini. A tadi min 3. Tulis min 3 ditambah N kurang 1. Nah, N-nya nggak usah dimasukin. N min 1 kali B. B-nya adalah 2. Oke. Jadi di sini min 3. Nah, ini kalikan ke sini. Jadi tambah 2N dikurang ini kali sini 2. Jadi di sini 2N. Nah, min 3 dikurang 2. Udah punya utang 3, ngutang lagi 2. Jadi ini min 5. Nah, inilah rumusnya yang pertama. Jadi tinggal kita bikin aja notasi sigmanya. Jadi ini kan pakai N. Jadi N kita mulai datanya dari 1 sampai dengan 10. Oke, 10. Nah, masukin rumus yang kita peroleh tadi yaitu 2N min 5. Ini 2N min 5. Nah, inilah notasi sigma dari suatu deret untuk yang nomor A. Oke ya. Paham kan untuk jawaban nomor A? Oke. Kalau udah paham, kita lanjut lagi untuk menjawab soal yang B. Oke, saya hapus dulu ya yang A ini. Yang A saya hapus. Nih saya hapus. Nah, kita perhatiin soal yang B. Nah, soal yang B ini konsepnya adalah 2, 6, 18, 54, 162 dan 456. Nah, di sini yang B ini menggunakan deret geometri. Nah, ini deret aritmetika maupun deret geometri ini udah digunakan atau udah dijelaskan waktu pelajaran SMP. Oke ya. Jadi kita bikin ya. Untuk rumus deret geometri yang nomor B itu rumusnya adalah UN sama dengan ARN-1 atau sering disebut dengan ARNI. Nah, jadi A itu suku pertama. Suku pertama dari sini kan ini, yang 2 ini 2 suku pertama. Sedangkan rasio ini R. R ini namanya rasio. Rasio itu U2 dibagi U1. Nah, U2 kita di sini 6. Jadi 6 dibagi dengan U1. U1 kita 2. Jadi jawabannya adalah 3. Berarti rasio kita adalah 3. Selanjutnya, kita mau cari N-nya. N-nya itu adalah banyaknya data.
kita lihat di sini banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya adalah 6. Nah, udah dapat dari sini, baru kita masukin ke rumus yang tadi, yaitu UN sama dengan ARNI. A, R, N min 1. Kita masukin lah, UN sama dengan A. A kita tadi kita peroleh, A kita tadi yang ini ya, 2. Oke, masukin 2 kali R. Nah, R, kita minta R-nya 3, berarti 3 N min 1. Oke ya, 2 kali 3 N min 1. Oke ya, berarti inilah rumusnya, 2 kali R 3 min 1. Jadi rumus yang kita peroleh ini. Jadi udah dapat ini, barulah kita bikin notasi sigmanya di sini ya, atau enggak saya bikin di sini aja ya, notasi sigmanya. Oke, N mulai dari 1, ini ada 6 datanya, mari saya bikin sampai dengan 6. Terus ini kita bikin aja rumusnya, 2 kali 3 pangkat N min 1. Nah, ini cara bacanya. Notasi sigma atau jumlah dari 2 kali 3 pangkat N min 1, N mulai dari 1 sampai dengan 6. Berarti yang B inilah jawabannya. Saya rasa kalau udah paham, udah ngerti tentang deret geometri sama deret aritmetika, saya rasa bisa. Oke ya, udah dapat ya untuk jawaban nomor A sama nomor B. Next, saya jelasin lagi untuk yang soal nomor C. Ini berbeda antara A sama B. Kita lihat jawaban yang C, oke ya. Saya hapus dulu untuk jawaban yang B. Oke, yang B. Yang C, maaf ya. 1 tambah 3 tambah 7 tambah 13 tambah 12 tambah 31 tambah 43. Kita lihat di sini jaraknya. Ini ke sini 2 ya. Ini ke sini 4. Ini ke sini 8. Ini ke sini sorry, ini bukan 8, maaf. 6, ini 8. Ini ke sini 10, ini ke sini 12. Nah, ini ke sini 2. Ini ke sini juga 2, ini ke sini juga 2, ini ke sini juga 2, ini ke sini juga 2. Nah, artinya di soal nomor 3 ini, nomor C ini maksud saya, ini namanya deret aritmetika bertingkat 2. Ya, aritmetika bertingkat 2. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa ini deret aritmetika tingkat berdua. Jadi ini rumusnya beda sama deret aritmetika yang pertama tadi. Oke, ini rumusnya adalah UN sama dengan A per 0 faktorial ditambah N min 1 kali B per 1 faktorial ditambah N min 1 kali N min 2 kali C per 2 faktorial. Oke. Nah, sebelum mengetahui 2 faktorial ini, kita harus tahu dulu bahwa sifatnya 0 faktorial itu sama dengan 0 ya. Kalau misalnya dia minta 2 faktorial, artinya itu 2 kali 1. Kalau 3 faktorial, berarti ini 3 kali 2 kali 1. Kalau 5 faktorial, berarti ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke ya, berarti udah tahu kan faktorial itu apa. Oke ya. Next, saya hapus dulu. Ini udah dapat rumusnya ya. Dari sini kita udah tahu rumusnya. Oke, saya hapus dulu ini semuanya biar dapat untuk menjawab lanjutan soal yang tadi ya, yang nomor 3 tadi. Oke, nih yang C tadi, yang C nggak saya hapus. Ini saya hapus. Oke, nah di sini. Nah, kita mau tahu A, B, C. Nah, sekarang lihat sini ya. A kita di sini. Nah, 1 ini sebagai A. Oke ya, diperhatiin ini sebagai A. Berarti ini A. Ini B. Oke, dan ini adalah C. Nah, udah dapat, kita masukin UN kita di sini. UN sama dengan, nah di sini A. A, berarti A, kita masukin A. 1 per 0 faktorial. 0 faktorial tadi udah saya jelasin bahwa 0 faktorial itu adalah 1. Berarti 1 ditambah
N-1 kali B. B kita tadi di sini 2 ya. B kita 2. 2 per 1. Faktorial itu kan 1. Oke. Ditambah lagi ini. N-1 kali N-2 kali C kita di sini 2. Oke, 2 ini ya. Ini C kita 2 per 2 faktorial itu 2 kali 1. Nah, ini boleh kita coret sama ini. Oke ya. Jadi ini 1 per 1 itu jawabannya 1 ditambah ini kali sini 2N-2 ya. Per 1 nggak usah. Ditambah ini tadi udah kita coret ya. Tinggal kita kalikan aja. N kali N. Ini kali sini. Jadi ini N kuadrat. N kali 2. Min 2N. 1 kali N. Min N. 1 kali. Min 1 kali min 2. Jadi tambah 2. Oke. Sama dengan. Nah ini sama ini coret. Coret. Dan ini juga coret. Coret. Jadi sisa N kuadrat min N. Ditambah 1. Nah, jadi udah dapat ini rumusnya, baru kita masukin ke bikin notasi sigma. Jadi ini N mulai dari 1, datanya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sampai 7. Ini masukin N kuadrat dikurang N ditambah 1. Oke lah. Inilah jawaban untuk yang nomor C. Tentang notasi sigma. Oke ya. Oke. Sampai di sini penjelasan dari saya tentang notasi sigma. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.